Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata ya, si Noel ya, Immanuel Ebenezer begitu kan ya. Ternyata ketika diborgol oleh KPK, nangis. Ya, si Immanuel Ebenezer ini ketika ditahan KPK nangis. Kok tidak seperti saat Garang begitu ketika sidak di perusahaan-perusahaan besar begitu kan ya? Iya bilang aja bang, hukum mati gimana bang? Siap. Sudah diam ya. Kepalanya ya. Yang pertama kan ya? Berjamaah gitu. Mampus kau namanya anjing barang itu. Tahan dulu mas, tahan Noel aja. Caci dulu, makanya caci. Nangis lo. Dia nangis. Dia nangis. Kalau pas sidak di perusahaan-perusahaan besar, luar biasa. Saya ini negara, Pak. Saya ini negara. Demi keselamatan para buruh. Demi keselamatan ini, demi keselamatan itu. Nah, tapi pas diborgol oleh KPK, nangis mereka. Immanuel, ya. Inilah relawan-relawan Jokowi begitu kan ya, relawan Jokowi mania ya, yang sekarang nampaknya begitu para relawan-relawan itu sudah dihabisi, para termol-termol itu nampaknya mau dihabisi begitu kan ya. Sekarang resmi jadi tersangka. Wow. Resmi jadi tersangka ya karena diduga ada pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Di mana perusahaan itu kabarnya memainkan si Noel ini memainkan ya seolah-olah bahwa sertifikasi itu sertifikat K3 itu begitu kan ya, seolah-olah ya bisa saja kayak dijual belikan begitu kan ya, ada suap menyuap. Jadi gimana logikanya begitu? Saya kira ini langkah yang dilakukan oleh KPK ini ya, saya kira ini sangat tepat sekali begitu. Ya, coba bayangkan ya. Coba bayangkan si Immanuel nampaknya mau nangis ya. Sudah disambut oleh wartawan semuanya. Kata wartawan, nangis dong. Ini kok tidak segarang pas sidang begitu kan. Makanya ternak-ternak Mulyono itu begitu kan ya. Sekarang ini banyak lagi bermasalah. Jangan-jangan di lingkaran Bapak Prabowo begitu banyak orang yang bermasalah. Nangisnya luar biasa, tidak tertahan. Nampaknya tidak bisa berjalan lagi begitu kan. Akibat kesedihan yang sangat luar biasa. Kabarnya ada 14 orang yang kemudian ditahan begitu kan. Kalau kemarin mengatakan ya harus dihukum korupsi. Para korupsi dihukum mati. Yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Setio Budianto, yang terhormat PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep, dan yang kami hormati, sayangi dan selalu banggakan teman-teman media yang terus mendukung kinerja pemberantasan korupsi KPK melalui karya-karya jurnalistiknya. Pada konferensi pers kali ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja KPK, kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan, dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja,
di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti apa konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka? Sebelum itu kami akan menghadirkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ternyata ternak-ternak mall satu persatu sudah dihabisi nih, begitu ya. Ngeri, Bang. Jadi saya kira ini si Manuel ini sudah resmi ditahan sekarang, begitu kan ya. Kabarnya banyak yang masih bertanya, uangnya ngalir kemana ya? Uangnya ya yang dibagi berapa ini, begitu kan. Bayangkan dari beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh KPK, begitu kan, menunjukkan bahwa ya seharusnya ini sudah lama, permainan praktek-praktek seperti itu sudah lama, tapi baru sekarang kabarnya baru terungkap, begitu kan ya, baru terungkap kata KPK. Jadi saya kira ini langkah KPK sangat diapresiasi, yang sangat luar biasa, begitu kan. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Ngeri-ngeri sedap. Coba baca ini. Uangnya di-store kemana? Banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan, si Noel nangis, Bang. Ya, kocak nih Termol. Beda sama Abah Anies waktu dipanggil KPK dengan gentle dan gagah. Ya, berani ya Abah Anies Baswedan datang memenuhi panggilan KPK. Dan ingat, Abah Anies datang sendirian loh. Saya ulangi sekali, Abah Anies datang sendirian. Beda dong. Orang yang punya kapabilitas dan kapasitas tinggi, punya wawasan dan gagasan yang baik, itu berbeda dengan hanya jadi penjilat. Ya, loncat sana, dari Jokowi mania, loncat ke Prabowo mania, loncat lagi. Ya, satu hal yang kemudian ia ambisi, begitu. Ingin kekuasaan. Ingin kekuasaan, bayangkan, begitu kan. Inilah banyak bermasalah, begitu kan. Di konten-konten selanjutnya nanti jam 10 ya, nanti saya upload, begitu kan. Bagaimana orang-orang termol di situ, begitu, yang bermasalah. Di lingkaran istana masih banyak, begitu. Nampaknya Prabowo sudah tahu siapa yang akan menjadi tersangka, begitu kan. Sebentar lagi pasti ada yang ngikuti ya si Noel ini. Siapa mereka? Kita tunggu saja. Ketika pakai rompi, begitu kan ya. Rompi orange ya, kalau kurang nekat sih pasti mewek lah ya teh. Tersangka mewakili Termol kan malu banget. Ini komentar-komentar netizen. Ini salah satu, begitu kan ya, salah satu dari kabinet Prabowo, wakil menteri yang kemudian ditahan oleh KPK karena akibat pemerasan itu. Ya, sekelas wakilnya itu bisa memainkan peran pemerasan dan seperti itu, bagaimana dengan menteri-menterinya. Nah, itu yang seharusnya kita telusuri dong. Ya, jangan-jangan ada terlibat judol misalnya. Jangan-jangan ada yang terlibat tambang. Jangan-jangan ada yang terlibat di Pertamina. Ya, jangan-jangan ada terlibat di kota haji. Jadi masih banyak para termol-termol itu. Inilah warisan Jokowi, bro. Ya, apakah benar dengan OCCRP yang merilis bahwa Presiden Jokowi masuk nominasi orang yang terkorup di dunia, begitu kan? Kalau nggak salah nomor 3. Apakah ini, begitu, yang kemudian ditunjukkan kepada masyarakat di era kepemimpinan dari seorang Jokowi menghasilkan seperti itu, begitu? Ngeri kan termol-termol itu, begitu kan? Jadi pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya, wah, masyarakat lagi wow sekarang, begitu kan ya? Karena apa? Karena sekarang ini satu persatu sudah KPK sudah menyelidiki itu, begitu kan ya. Setelah selesai KPK ini melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker ini ya, si Immanuel Ebenezer ya, atau disebut dengan Noel ini, begitu kan ya, yang terjaring pada operasi tangkap tangan OTT, begitu kan ya. Maka kemudian yang terjadi di situ di berbagai daerah ternyata nampaknya, begitu kan ya, nampaknya ya ada kekecewaan yang sangat luar biasa. Kenapa, Bang? Ya, kita lihat saja ketika Immanuel ini Ebenezer kena sidak di perusahaan-perusahaan besar, mereka lantangnya luar biasa, ngerinya sangat luar biasa. Sekarang malah nangis. Sekarang malah nangis, begitu. Ada apa? Ya, karena kita lihat saja bahwa masyarakat hari ini tahu, begitu kan, karakter-karakter seperti itu, begitu. Inilah salah satu detik-detik di mana
para ternak mall begitu kan, si Noel ini nangis begitu kan ya sebelum ke KPK ya, sebelum ke KPK saat jumpa persnya. Jadi jadi mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu. Jadi saya kira ini sebagai pembelajaran begitu kan. Semoga saja nanti ada yang kemudian ditangkap begitu kan. Makanya KPK sudah melakukan atau sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Immanuel ya. Ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan ya, Kawemnaker begitu kan, Immanuel Ebenezer atau disebut dengan Noel ya. Setelah terjaring OTT ini, maka KPK sudah memberikan satu keterangan dan pemeriksaan begitu kan. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan KPK yang berwarna orange ya. Yang sudah terjaring OTT itu begitu kan, yang diduga ada pemerasan kepada sejumlah terkait ya soal bagaimana pengurusan sertifikat begitu kan ya, K3 ini yang kemudian seolah-olah dipermainkan begitu kan ya. Ya seolah-olah bisa saja diperjualbelikan begitu kan ya. Memeriksa sampai 22 orang ini, bayangkan ya. Seolah sudah 22 orang yang kemudian ada 14 orang lebih begitu dan 22 barang bukti berupa kendaraan yang diamankan dan sebagainya. Bisa saja apakah disogok dengan kendaraan. Ya, tidak heran ketika masyarakat sekarang sudah melihat bahwa seperti apa si Noel dan sebagainya begitu kan. Menangisnya luar biasa begitu. Ditangkap KPK. Si Noel ditangkap KPK, Bu. Saya sempat respect begitu kan ya. Saya sempat respect kepada Immanuel ini. Kenapa, Bang? Karena begitu banyak ketika melihat dari berbagai platform media sosial begitu kan ya. Ternyata sangat luar biasa mereka begitu ya, ketegasannya sangat luar biasa, membawa-bawa nama negara. Saya ini loh pemerintah, saya ini loh negara. Apakah ini akibat sebuah karma bagi si Manuel? Makanya tidak kuat bro begitu kan. Perusahaan-perusahaan besar itu ya juga punya orang-orang kuat ya, tidak berjalan sendiri. Sekelas wakil menteri mau sidak ini dan itu bagaimana begitu kan ya. Apalagi diiming-imingi. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Immanuel ini bisa saja terjebak begitu kan ya. Terjebak dalam hal ini bisa saja ya, karena ini kabarnya ini praktek lama begitu kan, dan sekarang masyarakat sudah mulai cerdas, bukan tidak mungkin akan menentukan arah ya. Orang-orang seperti ini jangan dibiarkan karena presiden kita adalah Presiden Prabowo begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang baik bagi Presiden Prabowo begitu kan, untuk menunjukkan siapa lagi yang akan menjadi tersangka nantinya. Ini harus benar-benar ditelusuri dong ya, biar fair lah, biar masyarakat tahu siapa di balik ini semua begitu. Nangisnya luar biasa si Manuel ini. Ya, kemarin keluar ya soal hukum mati. Tapi sekarang kena diri sendiri begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.